Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Apa coba yang mau kita bahas? Jadi gini ya, ada banyak media yang melaporkan bahwa Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Ya tentu saja itu salah ya, kepadatan satu wilayah itu diukur dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Jadi meski Jawa memang padat, tapi Pulau Male misalkan di Maladewa dan bahkan Manhattan, New York itu jauh lebih padat dibanding Jawa. Nah, terkait hal itu, kita di sini punya cerita tentang Pulau Mingingo yang bahkan jauh lebih padat daripada Manhattan dan Jawa. Luasnya sih cuma 2000 meter persegi tapi dihuni oleh 140-an orang. Jadi di sini udah hampir semuanya rumah dan yang paling kesalnya itu adalah bukan cuma luas wilayahnya tapi konflik lucu yang terjadi gara-gara pulau itu. Pulau ini gak ada di laut, tapi ada di Danau Victoria, di dekat perbatasan antara Kenya dan Uganda. Awalnya gak ada siapapun yang mau tinggal di sini kan, ngapain juga tinggal di sini. Tapi tahun 1994, seorang nelayan Kenya yang putus asa menempati pulau ini dan membuat rumah semi permanen. Sayang, kehidupannya tidak terbantu dan rumah semi permanennya itu ditinggalkan begitu saja. Lalu tahun 2002, seorang nelayan lain dari Uganda menemukan rumah itu dan menempatinya. Awalnya cuma buat istirahat, tapi gak tahu gimana ceritanya, tangkapan ikannya kala itu melonjak tajam. Dia menjala lagi esok harinya dan makin banyak ikan yang dia dapatkan. Begitu seterusnya, sampai ia jadi nelayan dengan tangkapan ikan yang menonjol. Mengira itu adalah pulau keberuntungan, berebutlah orang Uganda, Tanzania, dan Kenya untuk tinggal di sana. Pulau yang semula kosong itu kini dihuni banyak orang, bahkan jadi lahan rebutan. Hingga tahun 2009 misalkan pulau itu benar-benar terlalu padat hingga nyaris tak memiliki lahan terbuka sama sekali. Dan bangunan yang berdiri juga bukan cuma pemukiman, tapi hotel esek-esek, klub malam, 4 biji malah, dan tempat yang aneh-aneh gitulah. Yang sialnya itu semuanya laku keras. Tahu para nelayan mendapatkan keberuntungan di sana, dua pemerintahan yaitu pemerintah Uganda dan Kenya akhirnya saling berebut pulau itu. Awalnya Uganda langsung menancapkan bendera dan mendirikan kantor polisi. Ya ini tentu saja diprotes sama Kenya. Itu kan milik saya kata Kenya dan terjadilah ketegangan bahkan perselisihan. Keduanya saling tuding, saling ejek, saling sindir. Bayangin aja, menteri-menteri dari kedua negara datang silih berganti. Presiden berkali-kali ribut soal pulau ini. Terjadi tawar-menawar diplomatik yang alot. Padahal pulau ini kan pulau yang kecil dan dua pemerintahan ini gak pernah ribut sama sekali sebelum ada mitos pulau ini adalah pulau keberuntungan. Dan tahun 2009 akhirnya sengketa Uganda dan Kenya ini akhirnya selesai. Melalui bantuan Google Earth. Yang menunjukkan bahwa pulau itu ada di wilayah Kenya dan berjarak sekitar 510 meter dari Uganda. Sejak saat itu, Uganda memang tidak lagi mengklaim pulau itu, tetapi Presiden Uganda tetap ngotot dengan mengatakan bahwa walaupun pulaunya milik Kenya, tapi sebagian besar air yang mengelilingi pulau itu milik Uganda. Jadi setiap orang Kenya yang ada di sana harus minta izin sama Uganda. Ngapain ribut-ribut kayak gini terus ya? Kemarin kemana aja gitu. Ternyata gabungan antara keserakahan dan kepercayaan akan tahayul itu bisa membuat dua negara bersahabat saling cekcok ya. Pelajarannya di sini cukup jelas. Berpikirlah yang logis dan jangan rakus. Bikin malu aja. Oke, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.